Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Tres bisa menyapa kalian lewat video. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Yuk, sebelumnya Pak Tris nanti akan memberikan materi, tapi untuk itu kita awali pelajaran hari ini, materi hari ini. Seperti biasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar langkah kita, apa yang kita lakukan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo berdoa seperti biasa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Yuk dilanjut, kita membaca juz amma. Seperti biasa kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Semoga satu huruf yang kita baca, Quran yang kita baca, nanti akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Yuk, setelah membaca Al-Quran, kita bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, lengkap sudah. Mulai pembukaan kita berdoa, kita membaca Al-Quran, setelah itu bersolawat kepada baginda Rasul. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk penambahan materi hari ini, Pak Tris akan menyampaikan tentang Asmaul Husna yang kemarin sudah Pak Tris bahas sedikit di video yang pertama. Asmaul Husna, kalian pasti tahu apa itu makna dari Asmaul Husna.
Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik disebut Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa anak? Jumlahnya Asmaul Husna ada 99. Nah, mungkin anak-anak sudah ada yang hafal Asmaul Husna. Nanti bisa dipraktekkan dengan Pak Tris di sekolah, atau nanti bisa Pak Tris lewat video call atau daring. Nah ya, biar kita tahu bagaimana bunyi Asmaul Husna, bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Salah satunya ada beberapa versi ya Asmaul Husnanya itu. Lagunya banyak. Lagunya anak-anak, versi anak-anak juga ada. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salam ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliku ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, dan seterusnya ya. Hari ini Asmaul Husna yang kita bahas, dan kemarin sudah dibahas Pak Tris tentang pelajaran Al-Alim. Ada nama Allah yang ditulis situ Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui, yang sudah Pak Tris terangkan ya. Oke. Untuk selanjutnya penambahan ya. Yang kedua, Allah bersifat As-Sami. Artinya Allah Maha Mendengar. Ini yang kita bahas Pak Tris hari ini. As-Sami. Allah mempunyai nama As-Sami. Allah Maha Mendengar. Apa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, diterangkan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mendengar semua perkataan kita. Baik yang bisik-bisik ataupun yang keras, baik yang disimpan dalam hati tidak mau diomongkan, ataupun segala sesuatu yang diomongkan, Allah mendengar. Saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita mengucapkan, ya Allah, jadikan aku anak yang soleh dan solihah, jadikan aku anak yang beruntung dunia akhirat, jadikan aku anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Saat lisan kita mengucapkan seperti itu, Allah pun mendengar. Dan jika kita berdoa dalam hati seperti tadi, hati mengatakan, mulut terkunci, tapi hati berdoa, ya Allah, jadikan aku anak yang soleh. Itu hati berkata, Allah pun mendengar. Sesungguhnya Allah mendengar apa yang ada dan tahu apa yang ada dalam hati kita. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah tahu apa yang tersimpan dalam hati kalian semua, anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun yang kita bicarakan, Allah mendengar. Membisu pun, seandainya dalam hati kita ada perasaan dengki dengan orang lain, perasaan benci dengan orang lain, Allah pun mendengar kebencian kita walaupun tidak diomongkan. Nah, bagaimana cara kita menyikapi, mengimplementasikan, mengimani Allah itu Maha Mendengar? Allah itu mendengar apapun yang kita lakukan. Maka satu caranya adalah untuk mengimani bahwa Allah mempunyai sifat As-Sami. Ya, kita berbicara yang baik-baik saja. Bicara yang baik-baik saja. Jangan bicara yang kotor. Tidak boleh bicara yang sembarangan. Tidak boleh berbicara yang menyakiti orang lain. Itu yang pertama. Berbicara yang baik-baik saja. Bagaimana cara berbicara yang baik? Melatih lisan kita. Makanya dengan apa? Anak-anak selalu pelajarannya Pak Tri. Yang pertama setelah berdoa, membaca juz amma, membaca Al-Quran. Agar apa? Agar lisan kita ini terbiasa bicara yang baik. Dengan kita membaca Al-Quran, Masya Allah, lisan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca
baca sholawat, masya Allah, lisan kita memuji baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini caranya apa? Untuk melatih kita, melatih lisan kita agar apa? Agar lisan kita ini tidak ngawur dalam berbicara. Membaca Al-Quran, bersolawat, memuji, bertasbih kepada Allah. Kita sholat, berzikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seterusnya, itu apa? Melatih lisan kita agar selalu berbicara yang baik. Nah, anak-anak ya. Nah, setelah itu apa? Selalu mendengarkan bacaan Al-Quran. Mendengarkan itu baik, mendapatkan pahala. Apalagi membaca Al-Quran, maka pahalanya akan luar biasa. Coba bayangkan anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pinter ngaji ya. Kelas 3 pinter ngaji. Suaranya enak, merdu. Orang tuamu akan bangga, gurumu akan bangga, teman-temanmu akan bangga. Kenapa? Oh, saya punya teman suaranya enak, baca Al-Qur'annya bagus. Iya. Contohnya seperti ini. Seandainya kamu bisa seperti ini, ya masya Allah luar biasa. Contohnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Shadaqallahul alim. Contoh seperti itu, masya Allah, kebanggaan yang luar biasa. Orang tuamu akan bahagia, orang tuamu akan bangga, bapak ibu gurumu juga akan bangga, teman-temanmu pun juga akan bangga. Maka kalau lisan kita terbiasa membaca Al-Quran, masya Allah, pintu rahmatnya Allah akan selalu terbuka untuk kita semua. Nah itu, dan yang terakhir, jangan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Berbicara yang tidak ada manfaatnya, untungnya apa? Ayo, mulai sekarang kita berbenah. Ya, muhasabatun nafsi. Kita berbenah diri, mengkoreksi diri kita. Kita sering nggak berbicara yang tidak ada manfaatnya, Pak? Berbicara yang tidak ada manfaatnya itu ya apa sih contohnya, Pak? 1, meso. Ayo, anak-anakku yang biasa meso siapa? Mulai sekarang tidak boleh. Karena Allah mendengar setiap perkataan kita, perkataan baik, perkataan buruk, apapun Allah mendengar. Mulai sekarang hilangkan semua ya perkataan-perkataan ngomong sing gak ono manfaat, ya berbicara yang tidak ada manfaatnya. Semua sekarang diganti dengan apa? Dengan pembicaraan yang baik. Dengan cara apa? Membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Quran, bersolawat, bersenandung. Setiap saat dengan pelajaran Pak sekalian diajak bersolawat. Solawat itu akan memberikan apa? Dampak yang positif buat kita semua. Dan kita nanti akan mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun terserah anak-anakku senang solawat apa? Solawat yang kamu senangi solawat apa? Sholawat tentang memuji baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sholawat qasidah memuji berterima kasih kepada ustadz kita, guru-guru kita, syekh-syekh kita, seperti contoh ma'assalama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu biruhina ya Rabbana. Nah itu ya batratin ilha sakullaka wadi madayu abdiruan ulaka maqali
يا بترات منها سكل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي. Nah itu contohnya. Bersenandung bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah, pertolongan dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita semakin tenteram, lisan kita terjaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena apa? Lisan kita terbiasa memuji Allah, berzikir, lisan kita senantiasa membaca Al-Quran, lisan kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul. Kalau itu istiqomah, refleks yang keluar dari mulut kita karena kita istiqomah akan keluar kalimat yang baik. Tapi kalau kita itu terbiasa dengan pembicaraan kotor, refleks yang terjadi yang keluar apa nanti ya kalimat yang tidak baik, kesandung. Contoh kesandung saja, kaki kesandung batu. Kalau kita terbiasa baca sholawat, kita berzikir kepada Allah, lisan kita omongannya baik, maka yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik. Allah, ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar, itu yang keluar. Tapi kalau lisan kita terbiasa dengan kalimat yang tidak baik, maka yang keluar adalah kalimat yang menggemparkan dunia persilatan. Apa? Kalimat-kalimat yang kotor itu yang keluar. Maka hari ini momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani Allah yang punya nama As-Sami, Allah Maha mendengar. Itu anak-anakku, sedikit yang Pak Tel sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua, untuk saudara-saudaraku semua, untuk wali murid, untuk semuanya yang melihat video ini. Semoga bermanfaat, terutama juga buat Pak Tris. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu untuk anak-anakku semuanya, senantiasa diberkahi. Jangan lupa rajin sholat, rajin mengaji, rajin membantu kedua orang tua, hormati kedua orang tua kita, hormati bapak ibu guru kita. Nah ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.